Nah, bagi teman-teman yang mau daftar LPDP, apa tipsnya buat teman-teman yang mau pingin nih? Gimana caranya biar kita tuh bisa melawan rasa malas tersebut gitu Bang. Jadi Anggi mengikuti 3 tes gitu, seleksi administrasi, akademik, dan juga yang ketiga seleksi wawancara. Soalnya banyak peserta yang gak lulus tuh dari tupel. Contohnya peserta tuh gak tahu tupel mana sih yang memang bisa lulus LPDP gitu. Jadi mengembalikan uang tersebut dengan kita berkontribusi kepada negara dan juga masyarakat sekitar. Halo sahabat OMB, obrolan Membuat Jumlah. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. Hari ini Anggi Sundari Wasekum HMI hadir di kita, dan dia akan membahas masalah keorganisasian dan tentunya juga persoalan-persoalan di kuliah ya. Anggi, halo, selamat siang. Halo Bang, siang Bang. Ya, Anggi ini kamu dari Garut ya? Iya, asal Garut. Garut nih, Garut, kemudian ya sekarang di Bandung kuliah ya. Iya, betul. Jadi Anggi ini sahabat OMB, dia mendapat beasiswa LPDP. Ini bagi sahabat-sahabat OMB ini inspirasi yang menarik ya, dimana kita punya peluang untuk mendapat beasiswa LPDP gitu ya, Anggi ya. Nah, untuk kita masuk ke sebelum kita masuk di organisasi nih, cerita-cerita di HMI ya, kita bahas LP dulu. Gimana perjuangannya untuk mendapatkan beasiswa LPDP? Silakan Anggi. Siap Bang. Jadi kebetulan saya daftar LPDP itu tahun 2022. Ya. Dan juga lulus pun tahun 2022. Ya. Jadi setelah sidang skripsi beres, nah kebetulan itu tuh udah ada pendaftaran beasiswa LPDP. Tanpa berpikir panjang gitu, langsung aja gitu daftar beasiswa LPDP. Dan rencananya tuh pendaftaran pada tahun 2022 ini hanya coba-coba begitu. Tapi alhamdulillah mungkin rezekinya alhamdulillah bisa keterima langsung gitu di beasiswa LPDP. Banyak banget tantangannya ketika daftar LPDP dan lain sebagainya gitu. Tentunya banyak sekali isiannya ya. Iya. Cerita tentang isiannya, apa yang bikin kita isiannya banyak banget gitu ya, dan malas gitu. Ada itunya nggak? Kebetulan memang yang menjadi tantangan tersendiri itu males sih sebenarnya. Yeah. Tapi dilihat juga maksudnya tuh dari komitmen ke dalam diri sendiri gitu. Kebetulan mumpung ada peluang gitu, baiknya kita coba dulu aja. Dan gimana caranya biar kita tuh bisa melawan rasa males tersebut gitu Bang. Itu. Dan kamu ngeklik websitenya LPDP gitu ya, atau taunya dari mana awalnya? Nah, untuk beasiswa LPDP sendiri taunya dari kakak tingkat senior gitu. Ada pendaftaran beasiswa LPDP. Nah, sebelumnya kan saya nih sidang sidang skripsi, otomatis kan nilai-nilainya tuh belum pada keluar ya Bang. Kayak nilai skripsi dan lain sebagainya. Tapi saya konfirmasi bagaimana caranya biar nilai tersebut pada udah keluar, karena memang ini pendaftaran LPDP ini tuh kan dibataskan waktunya, otomatis harus gercep lah kita bolak-balik ke kampus dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ketika memang karena kita konsisten dan juga kerja keras, alhamdulillah nilai yang sudah ada tuh sudah pada keluar gitu. Nah, setelah itu saya langsung persiapkan dokumen-dokumen yang memang itu ditentukan oleh LPDP sendiri gitu. Seperti contohnya
kan belum ada juga ijazah. Nah, saya minta SKL, terus surat rekomendasi ke dekan, dan juga surat-surat yang memang harus dipersiapkan waktu LPDP, kayak esai, TOEFL, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Dan itu harus dimasukin semua ya? Iya, harus dimasukin semua. Nah, kamu memenuhi syarat untuk itu semua? Alhamdulillah memenuhi syarat. Nah, waktu dia wawancara, apa tantangannya waktu wawancara? Waktu sebelum wawancara tuh sebenarnya ada 3 tes. Ada seleksi administrasi, terus seleksi akademik, terus yang ketiga ada seleksi substansi atau wawancara. Nah, yang menarik dari LPDP ini sebenarnya ada ada dua jalur masuk gitu. Yang pertama yang udah punya LOA, yang ketiga yang belum punya LOA. Nah, kebetulan Anggi belum punya LOA, soalnya kan baru sidang skripsi juga. Jadi Anggi mengikuti 3 tes gitu, seleksi administrasi, akademik, dan juga yang ketiga seleksi wawancara. Nah, sedangkan untuk yang punya LOA atau surat keterangan udah lulus di Universitas Magister, nah itu ada 2 tes. Seleksi administrasi langsung seleksi wawancara. Gitu. Tentunya administrasi saya pikir tadi yang dokumen-dokumen tadi. Ya. Nah, yang sebenarnya yang suka orang sering gagal itu di wawancara ya. Iya, betul. Nah, apa topik-topik yang ditanyakan dalam wawancara? Topik-topik dalam wawancara banyak sih Bang, seputar akademik juga ditanyakan, juga seputar esai dan lain sebagainya. Terus gimana pengalaman dan juga bagaimana kita menyelesaikan sebuah problem. Atau dulu juga pun saya ditanya perihal mengenai keorganisasian gitu, serta dipertanyakan mengenai pengalaman bekerja gitu Bang. Terus ada juga hal yang emang paling penting Bang, kayak contohnya di seleksi administrasi Bang, ternyata TOEFL ini sangat penting gitu. Soalnya banyak peserta yang gak lulus tuh dari TOEFL. Contohnya peserta tuh gak tahu TOEFL mana sih yang memang bisa lulus LPDP gitu. Jadi sembarang TOEFL teman-teman peserta masukin, jadi nggak sesuai dengan kesesuaian LPDP TOEFL-nya. Makanya kalau di seleksi administrasi itu lebih ke TOEFL-nya sih Bang. Iya. Administrasi itu. Tapi yang tadi wawancara nih, wawancara topik-topiknya tadi ya. Nah, terus waktu selesai wawancara kan ada wawancara ya? Iya, ada. Dan waktu itu kamu yakin dapat? Enggak lah Bang. Pesimis. Juga diserahin ke Allah gitu. Nah, berapa waktu setelah wawancara terus dia kasih pengumuman diterima? Hampir kurang lebih 3 mingguan, kalau nggak salah 3 minggu 2 minggu, saya lupa lagi ya. Jadi diterima gitu ya? Iya. Kemudian langsung kamu daftar? Iya. Langsung sambil menunggu tes wawancara tuh saya pas seleksi administrasi itu daftar juga yang ke magisternya gitu, pendaftaran buat masuk magisternya gitu. Jadi berbarengan ya. Iya. Nah, jadi langsung diterima, kamu tinggal nambahin dokumen udah keterima gitu ya? Iya, udah keterima. Itu tim wawancaranya siapa aja? Untuk tim wawancaranya ada 3. Ada dari akademik, dari psikologi dan juga LPDP-nya. LPDP-nya sendiri? Iya. Itu siapa? Profesor atau apa? Iya. Dan kamu nggak ada yang kenal tuh? Nggak ada. Acaranya di mana waktu itu? Kebetulan online Bang, lewat Zoom. Oh, Zoom ya? Iya, nah itu juga ada problemnya sih Bang. Kayak laptop saya sebelumnya ngehang sebelum wawancara, terus juga mati lampu, dan akhirnya saya cari-cari sampai ke rumah keluarga, ke rumah saudara yang emang jauh dari rumah saya biar ikut wawancara, karena memang di kampung saya mati lampu gitu. Apalagi kan di Garut ya Bang, emang sinyalnya tuh ini gitu kurang mah. Kamu di Garut di mananya? Saya di Kadungora. Kadungora mah ramai. Ke pelosoknya Bang. Oh, di belakang? Iya. Bukan di depan? Bukan.
Oh, di Kadungora di belakang ya. Iya. Nah, di belakang berarti udah daerah-daerah apa ya? Udah ke arah daerah Limbangan ya? Tembusnya Limbangan enggak? Iya. Iya, bisa ya? Apa namanya tuh? Cijapati, Bang. Tahu gak? Oh, Cijapati. Iya. Yang jalan layang itu ya. Yang jalan ke pegunungan gitu. Oh, pegunungan ya. Iya. Oke. Dan ya karena dia konturnya bergunung-gunung ya kemungkinan sinyal nggak ada tuh selalu ada ya. Soalnya kalau udah mati lampu udah nggak ada sinyal kalau di sana. Nah, bagi teman-teman yang mau daftar LPDP apa tipsnya buat teman-teman yang mau pingin nih? Apa, Anggi? Tipsnya sih paling penuhi persyaratannya. Terus juga kalau semisal semasa kuliah nih coba ikut aktif organisasi. Terus akademiknya pun dijaga, sama kalau bisa mempublikasikan jurnal gitu. Sama jangan lupa berdoa sih dan minta doa dari orang tua. Ya. Dan itu memberikan jalan yang ringan atau jalan yang lebar untuk bisa diterima ya. Kemudian setelah dia apa LPDP ini menyaratkan apa? Kalau kamu udah lulus syaratnya apa? Kamu harus apa gitu? Syaratnya kita harus mengabdi, Bang. Jadi kan memang sebelumnya kita dibikin esai nih sebelum pas pendaftaran seleksi administrasi itu. Esai kontribusi kita nanti ke depannya bagaimana, dan juga apa aja sih yang kita mengabdi seperti apa gitu ke negara gitu. Kebetulan saya sudah kerja di konsultan, pernah bekerja di konsultan, dan tentunya nantinya ke depannya esai saya tuh berhubungan dengan konsultan juga, Bang. Yang mana saya ingin membuat sebuah konsultan, tentunya tujuannya lebih ke arah ingin membantu kewirausahaan yang ada di Indonesia. Oke, kamu support perkembangan UMKM di Indonesia dengan support untuk membuat konsultan. Konsultan kan perannya untuk memberikan sebuah saran-saran ya, rekomendasi, saran-saran lah intinya dia agar bagaimana dia menjalankan usahanya ya. Betul, Bang. Nah, di situ tentunya setelah kuliah ilmunya dapat ya. Alhamdulillah. Nah, ilmunya dapat terus bisa diimplementasikan atau diberikan ke UMKM, dan juga bisa kamu bikin UMKM sendiri juga bisa. Iya, kan? Bang. Kampung kamu tadi mana, desanya apa? Desa Renca Salak, Bang. Renca Salak di daerah Kadungora ya. Iya, daerah. Renca Salak itu apa ininya, kekhasannya apa? Pisang atau apa, dodol atau apa? Kebetulan di desa saya tuh khasnya itu lebih ke arah makanan, dodol Garut gitu. Dodol tuh ada di sana? Iya, ada. Dan juga tas. Oh, tas dari kulit ya? Iya. Tas juga ada? Ada. Penyamakan kulit ada? Nggak ada? Nggak ada. Paling itu di kotanya sih, Bang. Di Garut ya? Di Garutnya. Orang beli hasilnya kulitnya terus dibikin tas gitu. Iya. Mereknya apa tasnya? Kalau mereknya sendiri sih, kalau untuk di daerah Anggi tuh beda-beda. Maksudnya tuh nggak ada yang emang udah top brand gitu, Bang. Juga cuman baru sederhana sih, Bang. Berapa harganya? Harganya sekitaran kurang lebih 100 ribuan. Ya, berarti udah ini ya, tidak brand tapi bagus ya. Bagus. Gampang robek atau apa enggak? Enggak ya? Aman ya. Nah, yang dodol tadi dodol curah atau dodolnya yang bermerek? Kalau dodolnya sendiri sih memang udah ada pabriknya, udah di. Yang piknik nih. Bukan. Jadi dodol apa ya? Mereknya apa? Mereknya banyak sih, Bang. Ada Herma dan lain sebagainya. Itu di kota itu? Enggak, di perkampungan. Enggak, maksudnya di distribusinya. Iya, enggak kayak dodol piknik ada di packaging enggak? Oh iya, di packing. Packaging iya. mereknya itu ya. Iya. Terus dijual gitu ya. Iya. Yang tahu kan saya yang ngerti ya dodolnya piknik kan, dodol. Oh iya. Itu juga ada merek-merek yang lain. Ada, tapi memang bukan di Kampung Anggi gitu. Kalau Anggi beda merek lagi.
Itu lebih kurang kayak piknik kan lah ya. Kotaknya kayak piknik. Kotak. Ya, boxnya. Oh iya. Kayak piknik. Warnanya apa? Warnanya banyak sih Bang. Ada kalau di Anggi, di Kampung Anggi itu ada dodol zebra, dodol apa namanya tuh, wajit dan lain sebagainya gitu Bang. Banyak jenis-jenisnya. Iya, banyak jenis-jenisnya. Nah, di dalamnya di industri dodol tuh udah mesin-mesinnya udah industri. Masih tradisional, masih di ini apa namanya tuh? Kalau dodol piknik kan udah industri ya? Iya, ini kalau di Kampung Anggi masih tradisional gitu Bang. Oke. Nah di situ gimana? Kalau anak-anak yang putus sekolah banyak nggak di desamu? Kebetulan enggak, tapi kalau di Kampung Anggi tuh lebih ke arah kalau udah SMA udah, enggak ngelanjutin lagi kuliah gitu Bang. Nggak ngelanjutin kuliah, iya. Terus kerja di pabrik? Kerja di pabrik gitu Bang. Biasanya kerja di pabrik mana tuh? Pabrik Changsin di Leles. Apa tuh? Changsin apa? Sepatu? Iya, sepatu. Oh ada ya di Leles ya? Nike Bang. Changsin ini bikin Nike? Iya. Di Lelesnya di kiri di kanan tuh saya nggak pernah lihat tuh. Oh yang pabrik yang gede-gede pas di bawah itu. Kan ya, kita mau naik nih. Ini ada di bawahnya sini kan? Iya itu Bang. Itu gede-gede loh. Gede. Saya dulu pikir itu pabrik ayam. Itu pabrik sepatu ya? Iya, pabrik sepatu. Tapi dia kan masuk ke dalam kan? Kalau dari ininya naik lagi kan? Tapi jalan kaki. Gede itu. Gede pabriknya. Nah, tentunya kamu bisa membayangkan desamu yang seperti itu. Apa yang kamu bisa rencanakan sehingga desa itu maju? Coba Anggi, kamu menghayal saja gitu. Iya. Kalau dari Anggi pribadi sih memang bentuk kontribusi Anggi juga lebih ke arah mengabdi ke desa sendiri gitu Bang. Apalagi kan UMKM di Anggi juga cukup potensial gitu ya Bang. Sayangnya memang ada apa ya namanya tuh, terhambat dalam segi SDM dan juga pemasarannya mungkin Bang gitu. Nah makanya dari itu gimana caranya supaya Anggi dapat berkontribusi dalam hal tersebut. Contohnya dalam pengembangan SDM SDM UMKM-nya dan juga dalam segi teknologi maupun pemasarannya. Gitu Bang. Ya, coba bantu masyarakat desa UKM kecil. Iya. Untuk itu ya. Iya. Kan sebenarnya dodol ini kan dia tradisional, tapi banyak juga produk-produk tradisional yang bisa didorong jadi industri. Iya Bang. Jadi industri modern gitu maksudnya. Nah di Jepang kan banyak, kalau kita lihat di Jepang tuh kan ada makanan-makanan kecil, itu dia industri dia yang aneh-aneh gitu ya. Padahal itu asal usulnya dulu tradisional. Harusnya di desa itu bisa diupayakan seperti itu ya. Jadi selesai sekolah nanti Anggi bisa ke desa dan bisa bangun desa ya. Iya. Amin. Itu satu. Yang kedua bisa juga bantu orang-orang yang SMA kuliah. Iya gitu. Bener Bang. Dan memang itu ya Bang problemnya tuh gitu. Kalau di desa Anggi emang lebih ke arah ya udah kalau misalkan udah SMA udah aja mending kerja atau enggak nikah gitu Bang. Oh gitu. Soalnya itu pun termasuk PR juga sih Bang, PR. Soalnya orang tua di sana juga mendukung hal tersebut gitu Bang. Ya. Dan banyak yang nikah? Banyak. Berapa Bang? Teman-teman Anggi udah nikah berapa? Udah Bang, cuman Anggi doang. Pacar udah ya? Aduh. Pur ada pacarnya nggak Pur? Nggak ada ya. Gimana? Kenapa nggak Pur? Aduh. SMA ada ya? SMA ada ya Pur ya? SMA-nya mana? Leles? SMA Negeri 2 Garut ya, Leles. Di Leles ya. Pas tuh ini ya, dekat alun-alun ya? Depan Pondensi. Oh iya. Nah, sekarang ada jalan baru kan itu ya. Udah selesai belum itu? Udah bagus atau jelek? Udah bagus Bang, alhamdulillah. Oh iya, tapi masih macet mah. Iya. Kenapa ya? Susah situ, orang nyalip susah. Harusnya yang satu itu satu arah, yang satu arah. Udah. Nah itu juga gimana kontribusi kita di masyarakat desa ya Anggi ya. Bener. Jadi itu yang menjadi fokus gitu nanti selesai LPDP gitu ya. Yeah. Itu harus dikembangkan dengan baik. Nah kalau ada 1.000 orang kayak Anggi, desa kan maju ya. Kalau bisa ikut pemilihan kepala desa ya.
Pemilihan kepala desa dan bisa menjadi terpilih kepala desa termuda Indonesia ya. Untuk di daerah situ, dan kita punya ruang untuk melakukan apa-apa yang di desa gitu ya. Sahabat OMB, Anggi ini juga aktif di HMI ya, HMI Sabang ya, sebagai Wasekum, Wakil Sekretaris Umum. Bidang pemberdayaan perempuan. Bidang pemberdayaan perempuan. Nih dia apa? Selain diskusi ngapain? Kebetulan kalau di Wasekum bidang pemberdayaan perempuan, banyak juga Bang agenda-agenda selain diskusi yang mana agenda tersebut bisa bermanfaat bagi halayak orang gitu Bang. Contohnya juga kita bikin agenda workshop dan lain sebagainya, terus training yang terus juga berhubungan dengan UMKM pun ada gitu Bang. Di HMI. Tapi HMI kan kerjanya diskusi ya. Iya, kebanyakan memang diskusi juga. Diskusi. Nah, terakhir diskusi apa? Terakhir diskusi tentang permasalahan ekonomi juga Bang. Ekonomi. Pas almarhum Ridwan Saidi datang, kamu ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada kayak. Kan pernah datang kan? Iya. Dia hari Minggu datang, berapa hari setelah itu meninggal kan? Pak Ridwan Saidi di HMI Sabang gitu. Nah, diskusi rutinnya kapan? Kalau untuk diskusi rutin tuh tiap minggu ada Bang. Jadi bidang-bidang di HMI itu banyak sebenarnya gitu. Jadi gimana caranya biar kita tuh di HMI itu produktif gitu. Jadi memang tiap minggu ada diskusi dan juga ada kegiatan, dan sekarang juga lagi ada perihal training gitu. Narasumbernya siapa itu Ngi? Kalau untuk training banyak sih Bang. Soalnya kan ini hampir 2 mingguan gitu Bang. Seminggu lebihan lah. Nah, kamu kan kalau masuk AM itu kan masuk LK nah. LK1. Kamu udah ikut LK1? Udah, kebetulan di kampus di Universitas Sanggabona S1. Setelah LK itu dia kemana? Nah, untuk LK1 sendiri sih kita bikin ini program kerja dan juga mengikuti agenda-agenda menjadi pengurus komisariat namanya. Komisariat PH Mustopa. Nah, kalau untuk komisariat PH Mustopa ini kebetulan baru dibentuk ya Bang. Jadi ada 4 kampus kalau di Anggi. Ada kampus ITENAS, Sanggabuana, Widyatama sama Ekuitas. Nah, 4 kampus ini gimana caranya bisa bisa, karena memang masuk ke pengurusan, gimana caranya bisa membuat sebuah program yang emang produktif dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Kebetulan kemarin juga membuat sebuah program kayak workshop sama juga diskusi gitu. Diskusi ya, dan tentunya HMI ada demo-demonya, ada? Ada. Kamu ikut? Kalau untuk ikut sih gimana kitanya sendiri sih Bang. Tapi sebelumnya untuk demo sendiri kita kaji dulu bareng-bareng gitu. Oh, dikaji dulu bareng-bareng gitu ya. Dan terakhir ya HMI ada lah ya. Ada. Di Gedung Sate ya, ada. Iya. Dan di HMI ini apa yang sebenarnya kamu dapat dengan aktif di HMI? Yang saya dapat di HMI ini tentunya banyak sekali Bang, pengalaman-pengalaman, dinamika gitu. Dan juga tentu ilmu-ilmu, relasi juga dan lain sebagainya. Nah, kebetulan kenapa saya masuk HMI itu karena dulu tuh alasannya karena saya tuh males baca ya Bang. Jadinya pengen ada duta baca. Jadi pengen siapa tahu dengan lingkungan yang emang bisa menarik ini gitu, minat saya buat baca gitu Bang. Iya, gitu ya. Iya. Siapa tahu diajak pacar dulu enggak ya? Siapa tahu ada yang tertarik terus kamu masuk ke sini enggak juga? Enggak Bang, emang niat tulus pengen baca gitu, relasi gitu Bang. Ya HMI sesuatu yang menarik untuk ini ya, dan juga jejaring ya cukup lebar. Gitu, lebar di tingkat nasional. Kamu punya target nggak jadi PB gitu? Aduh. Batko dulu ya? Aduh. Ada aja Bang. Ya insya Allah jika kalau memang
Allah menghendaki ya. Gitu. Batko nanti PB kalau bisa jadi ketum. Aduh. Ketum HMI gitu ya. Kayaknya kepilih pasti. Kebetulan udah Bang ketum komisariat saya dulu. Iya kan paling bawah itu komisariat. Tapi emang kalau dinamikanya banyak sih juga. Pengalamannya dulu luar biasa. Ya sampai PB dong ya. Amin. Dan apalagi dengan kelompok Cipayung ada diskusi juga. Kebetulan kalau untuk itu bukan bukan bidang eksternal ya. Iya, bidang eksternal. Eksternal dia. Lagi lebih ya. Iya, dia ngobrol dengan feminism Bandung. Ketemu enggak? Belum sih untuk saat ini. Siapa yang pernah ketemu kamu yang feminism atau dosen tentang perempuan apa gitu? Enggak ketemu. Belum ketemu. Paling Intan, Bang. Dia emang konsen di bidang tersebut gitu. Jadi paling lebih ke arah ketemu diskusi-diskusi yang emang yang udah ada pematerinya dari CHMI-nya gitu. Ya. Jadi udah ada. Terus apa konsep perempuan menurut kamu? Konsep perempuan menurut saya pribadi yaitu gimana menjadi perempuan yang memang berkualitas dan sesuai kodratnya gitu. Masalah kesetaraan gimana? Kalau kesetaraan sebenarnya dari pandangan saya pribadi, kalau dari segi sekarang ya, Bang, memang harusnya setara gitu antara perempuan dan laki-laki gitu. Setara ya. Jadi tidak ada paternalistiknya nggak ada. Iya, baik dalam pendidikan dan lain sebagainya. Nanti kalau berkeluarga gimana supaya setara? Kalau untuk berkeluarga sih itu beda halnya gitu. Gimana caranya biar kita sesuai kodratnya perempuan gitu. Iya. Karena memang seorang laki-laki kan ini yang menjadi imam kita nanti. Iya. Tentunya tetap saling bahu membahu ya di situ ya. Tidak ada yang subordinat, nggak ada ya. Iya. Setara ya. Setara gitu ya. Dan yang menarik saat ini di HMI apa topik-topik yang lagi hangat? Kan kadang-kadang ini pemikiran Cak Nur atau pemikiran siapa lagi hangat apa? Kalau untuk lagi hangat sih gimana ya Bang? Belum Kalau untuk pemikiran semuanya emang ini sih Bang, emang dominan gitu. Iya. Kamu belajar semua ya tentang pemikiran-pemikiran yang ada ya. Iya. Pernah nulis nggak? Kalau untuk nulis pernah, paling jurnal sama dosen-dosen sih Bang. Itu mah nulis, nggak nulis yang di koran gitu nggak? Koran belum. Belum ya. Nanti berupaya ya nulis di koran. Kamu akan tulis. Saya Anggi Sudari, saya punya pandangan masalah-masalah apa, dan saya penerima beasiswa LPDP gitu ya. Siap Bang. Nah itu saya kira koran akan tertarik memuatnya ya, cara pandang kamu terhadap, misalnya ada hal yang konteks hari ini apa gitu, kamu tulis tentang itu dengan cara pandang Anggi sendiri gitu ya. Nah, kamu berapa bersaudara? 2. Saya anak pertama dan juga adik saya 1 gitu. Ibumu apa latar belakangnya? Kalau ibu itu ibu rumah tangga. Nah kalau untuk ayah sendiri sih kayak punya usaha mebel gitu. Oke, usaha mebel Jati Muda ya. Iya. Kayak bikin kusen-kusen yang gitu Bang. Oke, kusen-kusen ya. Iya. Ini bikin nggak yang bubut-bubut kayu? Enggak. Bikin perabot-perabot untuk rumah tangga yang dari kayu enggak ya? Enggak. Enggak ya. Tapi dia bikin kusen ya. Iya. Saya kira anak itu kamu lihat sebuah ekonomi keluarga di desa ya. Jadi dengan adanya refleksi terhadap ekonomi desa di keluarga, kitanya tentu berkeinginan besar memotivasi diri kita untuk ada kontribusi nanti perkembangan desa ya. Iya Bang. Ya, secara yang kecil nih perkembangan desa. Kalau bisa jadi Bupati Garut ya, boleh ya. Amin. Gitu. Karena kamu udah dapat LPDP ini, tahu nggak duitnya dari siapa? Dari pemerintah, APBN negara. 20% dari APBN negara.
Ya, negara duitnya dari siapa? Rakyat. Nah, oke. Karena itu rakyat. Jadi pemegang saham kamu tuh rakyat. Iya. Jadi kamu harus kontribusi untuk rakyat ya. Iya. Kan Pasti. kamu ini ya, apa maksudnya, harus ditanamkan dengan kuat itu duit rakyat ya. Iya. Ya. Pasti Bang. Dan gimana kamu memberikan perspektif bahwa saya sekolah dengan duit rakyat? Coba pandanganmu gimana? Tentu. Karena itu duit rakyat, jadi bagaimana? Karena memang itu uang dari rakyat Ya, gitu. Dan tentunya itu pun gimana caranya kita bisa mengembalikan gitu, mengembalikan uang tersebut dengan kita berkontribusi kepada negara dan juga masyarakat sekitar. Kontribusinya sebentar, lama atau gimana nih? Sepanjang hidup gitu. Berarti LPDP itu duit rakyat ya. Dan Iya. tentu kita harus mengabdi kepada rakyat Rakyat seumur hidup. nanti Sepanjang hayat. sepanjang hayat ya. Jadi itu bagian dari komitmen dari seorang Anggi Sundari. Iya, benar Bang. Coba apa itu komitmen ya? Iya. Akan itu. Ya bisa di politik, bisa juga enggak ya. Di politik ya jadi ya sekurangnya Bupati Garut ya. Bupati Garut segala macam atau jadi apa gitu ya. Gitu. Nah itulah yang paling penting di LPDP itu adalah itu duit rakyat dan kita harus mengabdi kepada rakyat. Sahabat OMB, Anggi Sundari telah membahas bahwa LPDP ini merupakan dana yang bersumber dari rakyat dan digunakan untuk pendidikan, dan dia salah satu penerima beasiswa LPDP. Dan tentunya si Anggi ini dia dengan sangat motivasi tinggi gitu, dan itu dia akan berikan tenaga pikiran dan semuanya untuk rakyat. Benar Anggi ya? Benar ya. Sahabat OMB, itulah Anggi Sundari, penerima beasiswa LPDP. Terima kasih.